pembelajaran. Coba Arif, ayo pimpin doa. Oke, ya. Sebelumnya Bapak absen dulu. Rizky, Bayu, Siti Almira, iya hadir semua ya. Untuk pembelajaran coba diperhatikan kerapiannya, mulai dari bajunya, mejanya dirapikan. Kalau ada yang kurang lurus, luruskan mejanya. Isinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalis kita, hari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya Bapak harapkan anak-anak semua berdiri. Ya. Organ pernapasan itu pada manusia ada yang pertama hidung, ya ada hidung. Lalu setelah hidung ada di hidung kita ada yang namanya rongga hidung ya atau lubang hidung. Kedua, kemudian setelah rongga hidung ada juga namanya tenggorokan kan? Nah tenggorokan. Setelah tenggorokan di dalam tubuh juga ada yang namanya alat pernapasan. Apa namanya? Paru-paru. Ini paru-paru kita itu ada berada di dalam tubuh kita. Jadi paru-paru ini bentuknya seperti spons. Dia ada dua, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Jadi alat pernapasan itu atau organ pernapasan itu gunanya untuk bernafas, ya, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau oksigen itu istilah kimianya apa? Oksigen itu adalah O2, sedangkan karbon dioksida itu CO2, ya kan? Jadi kita manusia menghirup O2, mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya alat pernapasan kita hidung, kan? Kalau kita membakar sampah, contohnya, kita sudah nyapu halaman, kan? Kita sampahnya sampah kering, misalnya daun kering, kita mau bakar. Ketika kita berada di dekat asap bakaran itu, apa yang terjadi pada tubuh kita? Sesak kan? Napas kita menjadi sesak. Kemudian batuk-batuk kan? Nah, kenapa? Karena asap dari bakaran sampah itu mengandung zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan kita. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang bahaya dan dampak kabut asap pada manusia, ya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu kita belajar hari ini. Tapi sebelumnya Bapak mau membuat kesepakatan dulu. Nanti kalau misalkan ada anak-anak yang ribut, Bapak tepuk tangan 2 kali. Kalian artinya harus diam. Bapak tepuk tangan 2 kali. Kalian harus diam. Yang Bapak terdengar mulai suaranya ribut, kalau Bapak tepuk tangan 2 kali, kalian ngapain? Diam. Oke, sepakat kita ya? Oke, untuk itu Bapak akan membagikan sebuah teks dulu. Dibagi sama kawan-kawan. Kabut asap kebakaran mengganggu pernafasan. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap dapat mengganggu kesehatan
semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Selanjutnya, nah coba lihat gambar apa ini? Kebakaran hutan. Apa yang terjadi? Ada gambar apa di situ? Ada asap kan? Nah, asap itu mengakibatkan yang namanya kabut asap. Asap itu terjadi karena sejumlah kebakaran hutan besar yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh pembakaran hutan ilegal. Ilegal itu artinya tidak resmi atau tidak ada izin dari pemerintah. Sayangnya praktek ilegal tersebut menimbulkan kabut asap yang berbahaya. Ya. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah gedung. Pakailah masker dan dengan benar kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS seperti makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah-buahan, jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat cukup dengan baik. Ya. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel yang sangat kecil seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah masuk dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kendaraan juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Bahaya kabut asap bagi kesehatan kita yang pertama adalah kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Agar kita terlindungi diri dari kabut asap, yang harus kita lakukan yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Lalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah. Video berita tentang kabut asap. Soal yang A, di situ ada berdasarkan video berita yang telah kalian amati, tuliskan apa saja bahaya dan dampak kabut asap bagi manusia. Dari informasi apa saja yang ada pada berita tadi, ya. Gangguan di Kabupaten Aceh Barat yang terjadi sejak Selasa sore kini mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Kabut asap terlihat menyelimuti ruas jalan nasional Banda Aceh Melabu pada Kamis pagi sehingga mengganggu jarak pandang. Sekolah yang berdekatan dengan lokasi lahan gambut yang terbakar. Kondisi asap pagi ini semakin parah dan meluas. Pengguna jalan dan anak sekolah hari ini mulai masuk. Mereka mulai perih matanya dan kami berinisiatif membagikan masker kepada pengguna jalan dan anak sekolah. Menurut Kepala Desa Suak Raya Aceh Barat, warga mulai terganggu oleh asap tebal. Banyak warganya mulai terserang infeksi saluran pernafasan. Itulah nanti kalian tempelkan puzzle-nya ya. Nah, Luna sudah berhasil dia mengerjakan. Bintangnya 3. Ya. 1. Oke. Boleh dulu Luna. Memelihara organ pernapasan. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Jadi ada games benar atau salah. Game ke depan ya. Nah, dilihat. Di situ ada kata benar, ada kata salah. Oke. Ya? Ya, berarti diangkat. Benar atau salah. Bapak mau lihat siapa jawabannya yang
terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Benar atau salah? Mau lihat? Bagus. Kita lihat jawabannya. Jawabannya iya, jawabannya benar. Lanjut soal keempat. Perhatikan, saat diri kita flu dan batuk-batuk karena kabut asap, sebaiknya kita diamkan saja. Tidak usah pergi ke dokter untuk berobat. Benar atau salah? Salah. Lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Nah, karena ketika kita sudah merasa diri kita sakit, kita harus segera berobat ke dokter. Kenapa kalau kita diamkan? Apa yang akan terjadi kalau kita sakit kita diamkan? Nanti sakitnya semakin parah. Agar alat pernapasan kita tetap sehat, sebaiknya kita malas-malasan berolahraga. Benar atau salah? Jawabannya kita lihat. Iya, jawabannya salah. Ya. Jangan malas-malasan kita berolahraga. Harus rajin berolahraga supaya apa? Supaya alat pernapasan kita sehat. Tadi belum selesai. Coba dikerjakan yang KPD-nya. Banyak juga warga yang terkena penyakit seperti pilek, demam, dan batuk. Dengan berolahraga setiap hari dan mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat dan bergizi. Iya, perlu menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Iya, kerjakan nanti sudah selesai langsung dikumpulkan ke meja Bapak. Yang sudah selesai kumpulkan ke meja Bapak. Ayo, sudah selesai nak? Ya. Ayo, kumpulkan ke depan. Meja Bapak. Sini ya, jangan lupa tulis namanya ya. Ayo, KPD-nya juga. Bahaya kabut asap dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi apa-apa saja bahaya kabut asap tadi? Siapa yang tahu? Coba sebutkan satu tadi. Yang pertama apa aja, Rizky? Dapat macam Bahaya kabut asap dapat menyebabkan menimbulkan infeksi pernapasan. infeksi pernapasan. Apalagi? Iritasi pada mata. Iritasi pada mata. Mengatasi kabut asap. Memakai masker. Menghindari aktivitas di luar rumah, bergizi, kemudian olahraga yang teratur. Coba si Rizky, coba. Sebelum kita pulang